diuji, jiwa kalian akan diuji. Ketika kita bicara ujian, kita teringat pada buku sebelumnya, khusus Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Dengan redaksi yang kurang lebih mirip, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarati wa basyiril." Jadi sama ya, dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit takaran ketakutan, dengan sedikit takaran kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan hasil bisnis, hasil perniagaan, hasil pertanian. Wala tasma'unna, dan sungguh tasma'unna, kalian juga akan mendengar, minal ladina, dari orang-orang yang utul kitabah, yang diberikan Alkitab atas mereka, min qablikum, sebelum kalian. Dan sungguh kalian juga akan mendengarkan dari orang-orang yang wa minal ladina asyraku, syirik, mempersekutukan Allah. Apa yang kalian dengar? Adam katsira, satu hal yang menyakitkan hati, yang sangat banyak. Tapi wa in, dan jika tasbiru, kalian bersabar, wa tattaqu, kalian bertakwa, fa inna, maka sesungguhnya, zalika, hal yang demikian itu, min azmil umur, termasuk perkara yang baik. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pertama, orang-orang beriman, ya, kita orang-orang beriman baru terasa imannya ketika mendapatkan ujian. Dan ujian orang-orang yang beriman berbeda dengan ujian orang-orang yang tidak beriman. Maka ujian bagi orang-orang yang imannya sangat tinggi jauh lebih mendalam dibandingkan ujian bagi orang-orang yang biasa-biasa saja. Ya. Tetapi kita pernah mengkaji, bersyukurlah selalu kalau kita dapat ujian. Kalau kita dapat ujian, biasakan pertama kali yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sedang diskenariokan Allah menjadi orang yang naik derajat. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yusibani." Siapapun yang dikehendaki akan naik derajatnya, dia akan diuji dengan musibah. Jadi musibah itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat manusia. Jadi semakin kuat agama seseorang, pasti semakin kuat ujiannya. Ya. Baru-baru ini ada seorang PNS yang levelnya sudah sangat tinggi di bawah dirjen perencana. Ya, datang ke rumah, ya, cerita, nangis, dan dia bilang, "Allah, Februari ini saya keluar dari PNS." Kenapa? Karena satu, dia terus-menerus dipaksa melakukan kemaksiatan dalam masalah keuangan. Yang kedua, juga berpotensi ditangkap KPK. Jadi daripada dunia akhiratnya rusak, ya, di umur 45, akhirnya beliau memutuskan hukum. Ya, tapi passionnya memang passion pedagang, peternak. Nanti 4 tahun lagi saya akan sukses dalam semangatnya luar biasa. Jadi seseorang itu semakin bagus agamanya, semakin kuat ujian. Ada ujian yang sudah tidak bisa ditangani. Kenapa? Karena kaitan mungkin dengan kekuasaan. Maka hijrah adalah salah satu pilihan. Maka kalau orang di Makkah nggak bisa lagi menahan serangan, ujian,
bagi orang-orang beriman di kota Mekah. Akhirnya pilihannya hijrah. Ya, maka kalau kita hijrah itu jangan diperlama. Sama ketika dulu kita belum menikah, hijrah dari belum menikah ke menikah, gitu kan? Ya, alhamdulillah Allah berikan kita rezeki. Dan itulah janji Allah nanti dalam Ruh ke-34, ya, 33, Quran surat An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan membedakan orang-orang yang berhijrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah. Siapapun yang hijrah di jalan Allah. Syaratnya di jalan Allah. Karena Allah. Ya, yajid fil ardi muraghamahan katsiran wasa. Maka dia nanti akan dapat, oh ternyata dunia itu enggak sesempit yang saya kira. Tadinya saya kira rezeki itu hanya ada di tempat saya. Tadinya saya kira kalau saya keluar saya enggak dapat rezeki. Ternyata setelah dijalani, ternyata bumi Allah itu luas. Ternyata rezeki Allah itu banyak. Karena itu kalau kita memiliki niat baik, maka bersegeralah tunaikan kebaikan tersebut. Nah, orang-orang yang hijrah ke kota Madinah ternyata mendapati orang-orang yang berkata-kata buruk kepada orang-orang yang hijrah, khususnya yang datang dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, yang kalau didengar menyakitkan hati. Perkataan-perkataan yang terdengar di telinga itu menyakitkan hati, apapun perkataan. Maka ayat ini memberikan motivasi bagi ahlul hijrah yang baru tiba di Madinah supaya apa? Sabar wa intasbiru wa tattaqu. Sabar dan bertakwa kepada Allah, karena kesabaran kalian itu perkara yang besar. Sejak saat itu, kata para sahabat dalam beberapa riwayat, dahulu Nabi dan para sahabatnya kalau urusan dibicarakan dengan mulut, ya, kalau sekedar cuma ada kata-kata karena mulut dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, Nabi dan para sahabat akhirnya selalu menjadi sosok pemaaf dan penyabar, khususnya setelah turun ayat ini. Setelah turun ayat ini, setiap kata-kata yang buruk, kalau cuma sekedar kata-kata, itu dibiarkan. Jadi Nabi dan para sahabat menjadi pemaaf dan penyabar dengan kata-kata mereka. Termasuk ketika di antara orang-orang tersebut ada yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dulu Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau Nabi terlambat saja datang ke kota Madinah, itu sudah disepakati jadi pemimpin, ya, di sebagian kelompok-kelompok di kota Madinah. Hampir jadi pemimpin, udah disepakati, tinggal peresmian. Dilalanya Nabi datang. Jadi kebayang ada orang hampir jadi pimpinan, datang Nabi, kemudian beralih orang ke Nabi SAW. Nah, gimana perasaan orang? Adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka suatu ketika Nabi sedang berjalan ke pinggir kota Madinah, di sana sedang ada majelis dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi ada juga Abdullah bin Rawaha. Nah, ketika Nabi datang dengan untanya, tentu saja pasir mengebul, gitu ya. Abdullah bin Ubay mengatakan kalimat, "Wahai Muhammad, engkau datang memberikan pasir kepada kami. Engkau ngapain dekat kepada majelis ini? Ya, di sini sudah aman. Ya, engkau dekati saja orang-orang yang mendekatimu." Ya, artinya mengusir kalimat Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tidak ada rasa hormat. Ini kejadian sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu akhirnya masuk Islam ketika peristiwa perang Badar, ketika banyak orang-orang pimpinan kafir Quraisy yang wafat di perang Badar itu. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul melihat ini, dan ini orang cerdas. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bisa berpikir ini memang potensi Nabi ini menang dalam dakwah-dakwah berikutnya besar.
Akhirnya memilih dan mengajak kelompoknya untuk masuk Islam. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemudian dengan ayat ini Nabi pun akhirnya menjadi sosok yang pemaaf dan penyabar. Nah, itu satu riwayat contoh kalimat-kalimat kata-kata buruk dari orang-orang musyrik maupun dari orang-orang ahli kitab kepada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya ya saya baca untuk ulangi. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Wa'id dan tatkala dan ingatlah ketika akhadallahu Allah mengambil mitsaq yaitu perjanjian alladzina utul kitab di dalam kitab yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum Nabi. Latubayyinunnahu linnas, latubayyinunnahu linnas, ya artinya para ahli kitab dulu sudah ada informasi di dalam kitab itu bahwa apapun yang ada dalam isi kitab itu latubayyinunnahu linnas, jelaskan isi Alkitab itu kepada manusia. Wala taktumunahu, jangan pernah sembunyikan isi Alkitab. Ya, yang namanya kitab suci itu bukan rahasia. Dia dibaca oleh banyak orang. Apa yang terjadi? Padahal sudah ada perintah itu dan perintah sejenis itu di dalam kitab suci. Fanabaduhu wara'a zuhurihim. Tapi mereka melemparkan mitsaq, menjanji tadi di belakang punggung mereka. Wastarau bihi, dan memperjualbelikannya samanan qalila, dengan sesuatu yang sedikit, dengan keuntungan yang sedikit. Fabitsa ma yashtarun, maka sungguh buruk sekali apa yang telah mereka beli tukarkan atau jual belikan. La tahsabanna alladhina yafrahun bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Janganlah la tahsabanna, janganlah sekali-kali kalian mengira alladzina yafrahuna bima atau, ya janganlah sekali kalian itu mengira bahwa orang-orang yang bahagia, orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka lakukan, ya ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan janganlah kalian mengira bahwa mereka itu senang agar dipuji untuk sesuatu lam yaf'alu yang mereka tidak kerjakan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab, dan janganlah kalian mengira bahwa mereka itu lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, bagi mereka itu terdapat azab yang pedih. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu.
Hadirin wal hadirat, ada satu prinsip di dalam agama kita, kalau kita dapat ilmu, jangan sembunyikan ilmu, kecuali ada maslahat yang besar. Ya. Nah, tapi yang mengetahui ini maslahat atau tidak, ini nanti adalah ulama. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu taala adalah periwayat hadis terbanyak. Tapi Abu Hurairah pernah mengatakan, yang aku informasikan kepada kalian dari hadis itu baru 50%. Jadi ada 50% hadis yang Abu Hurairah tidak sampaikan, tidak riwayatkan. Tapi kata Abu Hurairah, kalau saya sampaikan, kalian ini akan pecah. Itu membuat penasaran. Jadi ada sesuatu yang perlu Abu Hurairah kalau dia sampaikan itu akan menyebabkan perpecahan. Maka beliau cukupkan hanya dengan yang 50%. Nah, itu tujuannya masalah. Dan Abu Hurairah memiliki pengetahuan. Tetapi secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengatakan, "Man su'ila an ilmin, siapapun yang ditanya tentang ilmu, fakatamahul jima yaumal qiyamah bilijamin min nari." Kalau dia ditanya tentang ilmu, tapi ternyata dia menyembunyikannya, maka kelak dia akan disumbat di hari kiamat dengan penyumbat dari api neraka. Nah, prinsip tidak menyembunyikan ilmu ini sudah ada sejak di masa ahli kitab. Makanya ayat ini pertama adalah ayat yang mencela ahli kitab. Ya, jadi ahli kitab itu konteksnya apa sebenarnya? Konteksnya adalah bahwa di dalam ahli kitab ini, di dalam kitab yang lama itu terkandung informasi bahwa akan datang seorang nabi baru namanya, ya, dalam ayat lain di dalam Al-Quran disebut alladzina utul kitaba ya'rifunahu kama alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab suci sebelumnya itu mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Gimana kalau kita mengenal anak kita? Dari tanda-tanda. Jadi tanda-tandanya, ini anakku. Tanda-tandanya apa? Seperti itulah mereka mengenal akan Nabi yang akan datang. Tanda-tandanya jelas. Tapi ketika Nabinya datang, ternyata mereka menolak Nabi itu dengan berbagai alasan. Oh, dia bukan dari kelompok, dia bukan dari Bani Israel, dia begini dan begitu. Nah, ini yang disebut dia menolak ilmu. Maka disampaikan, coba jelaskan apa, bagaimana kita mengatakan. Ternyata ada yang dalam sirah itu ada yang halaman kitab sucinya dirobek, ya, dirobek supaya yang itu tidak diketahui, yang tidak disampaikan dan seterusnya. Jadi demikian ahli kitab itu kebenciannya dengan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai alasan. Maka ayat ini juga menjadi satu motivasi kepada para ulama, para penuntut ilmu untuk mengambil pelajaran dari ahli kitab. Jangan ikuti jejak mereka yang senang menyembunyikan ilmu. Ya. Nah, di ayat ke-188 ada orang-orang yang bahagia karena telah berdusta kepada Nabi dan bahagia karena tidak mengikuti penugasan Nabi. Ini juga kita perlu ambil pelajaran. Ya. Jadi ternyata dahulu ada orang bahagia yang satu, misalkan ditanya di dalam kitab suci, coba bacakan ada ayat-ayat tentang kenabian. Katanya nggak ada. Oh, nggak ada. Sudah. Nah, orang itu merasa sudah membuat Nabi percaya. Dia pun pulang dengan bahagia. Nabi lebih percaya. Padahal Nabi lebih tahu lagi bahwa orang itu sedang berbohong, gitu kan. Nah, dia bahagia. Jadi dia bahagia dengan apa yang dia kerjakan. Nah, yang kedua, ada tipikal orang-orang yang terpaksa masuk Islam atau terpaksa
membantu pasukan Nabi karena Nabi yang sudah menguat dukungannya. Ketika kemudian mereka berangkat ke medan jihad, mereka memberikan alasan-alasan supaya tidak berangkat. Dan alasan itu diterima Nabi. Padahal alasan itu sebenarnya dibuat-buat. Nah dia bahagia. Alhamdulillah yang ngasih tugas percaya dengan alasan saya. Akhirnya saya tidak ikut jihad. Nah bukankah ini pelajaran bagi kita? Kita orang-orang beriman dan dikasih tugas-tugas oleh guru-guru kita. Ada dikasih tugas, tapi kemudian kita menggunakan berbagai alasan supaya kita tidak melaksanakan. Makanya kalau ada tugas-tugas itu laksanakan saja, siap kerjakan. Tidak ada yang susah tugas itu. Yang penting dikerjakan, gitu kan. Jadi laksanakan tugas. Karena orang-orang dulu selalu dengan banyak alasan untuk tidak melakukan tugas. Kalau kemudian ternyata pasukan yang kembali itu banyak yang gugur, mereka langsung gunakan kesempatan untuk memfitnah. Tuh kan, coba kalau ikut saya nggak ikut, ya kan? Pasti selamat. Tuh ikut jadi nggak selamat. Tapi kalau kemudian ternyata pasukan mereka datang dengan selamat, dia pun menampakkan kebahagiaannya di depan Nabi SAW dan mengatakan, sayang sekali saya nggak bisa ikut ya, karena alasan kemarin itu. Coba nanti kalau ada lagi saya akan ikut. Padahal nanti dia tidak akan ikut kembali. Nah ini ayat ini merupakan celahan kepada mereka yang bahagia telah berdusta dan bahagia telah tidak mengikuti penugasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayat 190 sampai 194 ini merupakan satu rangkaian perbincangan tentang bagaimana meraih gelar ulul albab, gelar orang-orang yang cerdas. Kita coba baca, karena ini pasti antum sudah hafal ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. ما في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا. Doa ini kalau kita baca ayat dengan doa, kita bisa membaca sambil berdoa. Rabbana innaka tudkhilin nar faqad akhzaitah. Rabbana innaka tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ana inna sami'na nadiyan yunadi lil iman. Rabbana
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا آمنوا بربكم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا واغفر عنا سيئاتنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إنك لا تخلف الميعاد إنك تخلف الميعاد Inna sesungguhnya di dalam khalqis samawati wal ardh penciptaan langit dan bumi wahtilafi dan pergantian al-laili wan nahar malam dan siang la ayatin lil albab terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Jadi di sini ada satu orientasi namanya ulul albab. Ulul albab itu gelar mulia. Ya, kita ini terlalu lama disibukkan dengan gelar-gelar yang sifatnya dunia. Gelar doktor, profesor, yang untuk mencapainya mungkin sebagian banyak menggunakan cara-cara macam-macam. Ya, sehingga muncul jasa-jasa macam-macam. Ya, untuk jadi ini harus nulis tesis. Sekarang ada jasa penulisan tesis. Jadi doktor, nulis disertasi, ada jasa penulisan. Masuk jurnal, Scopus, ada jasa masuk Scopus. Dan itu juta-juta lumayan. Kenapa juta-juta? Karena kalau dapat sertifikasi ini, ada lagi tunjangan juta-juta. Jadi tunjangan itu diraih dengan kegiatan yang palsu semua. Akhirnya dapat sesuatu yang palsu semua. Itu gelar-gelar dunia bagi sebagian orang. Tapi sudahkah kita pernah merindukan mendapatkan gelar-gelar akhirat? Karena gelar-gelar akhirat itu yang mulia. Kalau kita tidak rindu ngejar gelar akhirat, tapi kita rindu ngejar gelar dunia. Nah, di mana keadilan? Nah, di dalam Al-Quran itu banyak gelar-gelar yang harusnya kita kejar, kita tanamkan dalam jiwa anak-anak kita. Di antaranya adalah gelar ulul albab. Di antara lainnya ada gelar Rabbani. Quran surat Ali Imran 79. Ada gelar Ibadur Rahman. Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 sampai selesai 77. Ada As-Sabiquna Al-Awwalun. Quran surat At-Taubah ayat 100. Ada gelar takwa yang banyak tersebar. Ada gelar Az-Zakirin Allah katsira wa dzakira dan seterusnya. Ini gelar-gelar, ada gelarnya, ada cara untuk meraih gelar itu. Nah, bagaimana karakteristik orang yang meraih gelar ulul albab? Nah, pelajaran pertama ini adalah jadilah ulul albab dengan terbiasa tazakkur alam semesta. Ulul albab itu alladzina yadhkuruna Allah, dia senang tazakkur. Dia senang tazakkur. Apa yang ditazakuri? Alam semesta, fenomena. Makanya kan alhamdulillahi rabbil alamin. Dulu kita sudah bahas. Segala puji milik Allah Rabb alamin. Alamin itu alamat. Kalau fenomena alam semesta kita nikmati,
kita kenal Allah. Bahkan di antara cara paling mudah mengenalkan anak-anak Allah adalah dengan mengajaknya tazakkur al-musyrik. Maka orang tersebut tazakkur qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika sambil berbaring. Wa yatafakkaruna, dia selalu berpikir, kepalanya itu nggak pernah mengosongkan pikiran. Jadi jangan pernah kita ikuti orang mengatakan kosongkan pikiranmu gitu ya. Jangan. Dia selalu berpikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi. Dan ketika dia berpikir, mungkin dia menemukan kesulitan untuk memahami apa sebenarnya maksud Allah buat ini. Apa tujuannya? Contoh, ya kan? Usus buntu. Tuhan ciptakan usus buntu itu buat apa, Pak? Ada yang bisa jawab? Belum ada kan? Belum ada yang bisa jawab. Tapi ada operasi usus buntu. Kalau dia masuk ke situ gitu kan? Masuk dia ke usus buntu. Dioperasi lah itu kira-kira. Apa gunanya usus buntu ini? Nah, bagi orang-orang beriman, dia punya konsep dalam berpikir. Kalau saya belum mengetahui apa fungsi usus buntu, bukan berarti usus buntu itu diciptakan karena hanya saja teknologi hari ini belum sampai mengetahuinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami tidak mungkin dia menciptakan sesuatu itu sia-sia. Subhanaka. Maha suci Allah dari menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Enggak mungkin banget. Faqina adzabannar. Lindungi kami dari api nerakanya Allah. Lindungi kami dari berpersepsi bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Nah, hal ini juga senada dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi SAW pernah mengatakan, "Sholli qa'iman." Sholatlah kalian itu dalam kondisi qa'iman, berdiri. Sholatlah kita dalam kondisi berdiri. Qa'iman. Fa'in lam tastati', kalau nggak mampu qa'idan, duduk. Fa'in lam tastati' fa'ala jambika. Kalau nggak mampu ya di atas pembaring. Jadi kalau kita misalkan kita sholat pakai kursi, ya kan, ada kursi. Itu usahakan sholat takbirnya pertama kali itu adalah berdiri, bukan sambil duduk. Ya. Berdiri, usahakan berdiri dulu. Nah itu. Kalau kita memang bisa berdiri, usahakan mulai sholat dengan berdiri. Ya, kecuali kita nggak bisa berdiri, tapi kan dia udah nyampe masjid, berarti bisa berdiri kan? Bisa berdiri. Awalnya dengan berdiri. Bahwa kemudian dia nggak kuat berdiri, baru dia duduk. Nah kalau dia bisa berdiri, dia bisa ruku, ya dia bisa ruku, maka jangan setelah ruku dia sujud. Jangan sampai kan kalau dia ruku begini, kemudian dia duduk sujudnya begini. Nah kalau dia sujudnya begini berarti di atas ruku, ya. Padahal sujud itu berada di bawah ruku. Nah, kalau dia berada dalam kondisi tidak bisa sujud, maka yang terbaik adalah dia duduk dulu baru dia ruku. Sehingga nanti dia sujudnya bisa lebih rendah daripada ruku. Maka ayat ini mendorong seseorang itu untuk bersyukur dengan akal. Dan akal, saya sudah pernah sampaikan, di dalam Quran itu terulang 49 kali. Dan semua kata akal di dalam Quran tidak ada yang kata benda. Semuanya dalam bentuk kata kerja. 24 kali ta'qiluna, 22 kali yaqiluna, sisanya mimba di ma'aqalu yaqiluna. Artinya semacam ada persepsi bahwa berpikir itu pekerjaan dasar manusia. Kalau kita punya akal, gunakan untuk berpikir. Berhenti berpikir, berhenti peradaban. Makanya surat-surat Makkiyah itu isinya pemikiran sih. Surat-surat Madaniyah isinya amalan sih. Ya. Karena orang sebelum beramal harus berpikir, kenapa aku harus beramal? Dan karena itulah banyak orang beramal tidak didasarkan pemikiran. Ya, kenapa engkau sholat? Ya, kata ibu saya disuruh sholat, saya sholat. Kenapa engkau zakat? Ya, kata orang kalau harus zakat, ya saya zakat aja. Maka dia hanya melakukan sesuatu karena ada.
karena kebiasaan. Harusnya dia melakukan sesuatu karena dikurbah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sampai pada pemaknaan kurban itu karena dia mikir. Maka kata Hasan Al-Basri, berpikir selama sesaat lebih baik daripada berdiri sholat semalam. Nah, kita hari ini duduk 1 jam, itu mikir, itu jauh lebih baik, lebih utama kata para ulama daripada sholat malam semalam. Ya. Nah, itu keutamaan. Kenapa? Karena berpikir itu membutuhkan energi khusus, membutuhkan kekhususan. Tapi tidaklah kita mendapatkan ibrah, dapatkan ayat, mendapatkan hikmah, kecuali berawal dengan berpikir. Dan ulama meyakini bahwa ketika kita melihat alam semesta ini, terlihat oleh kita, dia tidak mungkin didatangkan Allah dengan tanpa disengaja. Itu disengaja oleh Allah, supaya kita bisa ambil pelajaran. 100 manusia melihat fenomena, tapi tidak 100 manusia ketemu Allah dan mengambil pelajaran. Ayat ini mendorong kepada kita untuk dapat meraih pelajaran dari setiap yang kita lakukan. Maka Al-Hasan Al-Basri juga dulu pernah berpikir, dan itu dikutip oleh Al-Qudha'i bin Iyad, notabene juga ulama. Jadi pikiran itu, kata Hasan Al-Basri, itu adalah wujud cermin yang memperlihatkan kebaikan-kebaikanmu dan keburukan-keburukan. Kalau kita berpikir, kita jadi bisa merenung. Ini baik atau ya, ini baik atau buruk. Nah, karena itu ada syair dulu, ada syair. Kalau orang itu berpikir, maka dia akan meraih pelajaran. Tapi kalau dia tidak berpikir, maka dia tidak akan meraih pelajaran. Karena itu beruntunglah. Ya, dan ini kalimat ini dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dinisbatkan oleh para ulama kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa alaihissalam, beruntunglah bagi mereka yang ucapannya adalah zikir, diamnya adalah fikir, dan pandangannya menjadi pelajaran. Jadi semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Wah, itu lagi diam, berarti dia lagi. Luqman Hakim, Luqman Al-Hakim, ya kalimat, kata para ulama. Kalau orang itu berada dalam kesendirian, artinya dia menyendiri dari keramaian, menyendiri itu dibutuhkan karena akan mengilhamkan berpikir yang lebih jernih. Dan kalau orang itu berpikir jernih, jauh dari keramaian, itu akan ada cara-cara Allah memudahkan dia untuk berjalan menuju pintu-pintu surganya Allah. Karena orang itu kalau berada di tengah kebanyakan, jadi nggak bisa mikir, malah mungkin ke bawah arus. Makanya terkadang kita butuh waktu, momen-momen yang sifatnya eksklusif. Ya, makanya umat Islam itu eksklusif apa inklusif? Dua-duanya. Umat Islam itu eksklusif, dia inklusif. Nah, kita sholat subuh hari ini eksklusif. Di tengah orang sedang tidur, kita tiba-tiba ngumpul dan ke masjid. Eksklusif ini. Ya, eksklusif. Kenapa kita butuh eksklusif? Supaya nanti kita bisa keluar ke wilayah inklusif yang butuh energi. Jadi eksklusif itu penting. Sama seperti air susu. Air susu ASI, eksklusif apa inklusif? Eksklusif. Karena dari situ muncul satu potensi untuk dia minum yang lain. Ya, tetapi sumber awalnya eksklusif. Ya, termasuk ketika syair Arab mengatakan al-jar qabla dar, tetangga dulu sebelum rumah. Kalau kita mau cari rumah, cari tetangga dulu, jangan cari rumahnya. Nah, karena apa? Kita butuh wilayah eksklusif. Anak-anak kita nanti tumbuh besar dalam hubungan seperti apa? Karena nanti dia dengan energi itu dia keluar ke wilayah yang bersifat plural, yang bersifat eksklusif. Nah, dari ayat itu juga, dari ayat tadi kan mengandung zikir-zikir, doa-doa yang banyak. Ya. Ada satu riwayat yang menjelaskan dari Abdullah ibn Abbas. Ya, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala dulu pernah nginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah nginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterima ketika beliau bangun, beliau melihat Nabi baru bangun dan duduk di atas pembaringannya, yaitu beliau kayak sajadah yang agak lembut.
Kemudian Nabi mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi membaca ini Inna fi khalqis samawati wal ardi alladzina yadhkuruna Allaha sampai ayat 200. Kemudian setelah itu Nabi berangkat ke masjid, ya kan, sambil membaca doa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi yamini nuran wa fi shimali nuran wa fi bayni yadayya nuran wa min khalfi nuran wa qawmi nuran wa tahti nuran wa qazib li nuran yawma. Nanti doa ini bagus sekali dibaca pada anak. Kalau kita bawa bapak ini, ya itu juga saya lakukan. Kita berjalan ke masjid itu, pegang tangan anak kita sambil baca doa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamin, minta cahaya di atas, di depan, di belakang, di kiri kanan, dan seterusnya. Berikan cahaya nanti juga hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai disitulah ya tadabbur kita pada ruh, pelajaran-pelajaran besar dari ruh 3 ini yang mendorong kepada kita untuk berpikir, untuk tazakkur, ya, untuk kemudian belajar dari orang-orang ahlul kitab dahulu, yang kemudian tidak, agar kemudian hari ini kita tidak menyembunyikan ilmu, justru mencintai ilmu, menyebarkan ilmu, dan selalu siap dalam penugasan-penugasan dakwah, ya, selalu merasa ringan dalam melakukan apa-apa yang Allah tugaskan di dalam Al-Quran ataupun ditugaskan oleh guru-guru kita. Saya kira cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bersama-sama untuk memenuhi berpikiran kita, melahirkan pikiran-pikiran yang baru yang sudah. Yang menjadi pertanyaan saya ini, kenapa ya saudara? Karena kita ketika tidak cenderung malas berpikir gitu, Ustaz. Jangan sekolah itu ya, jadi orang nilainya A itu pas kita tanya materinya itu cenderung yang mau mendapat nilai A itu mungkin sadar, mungkin tes itu bisa, tapi sebetulnya tidak dalam berpikirnya, karena perjalanan umum dunia itu Ustaz. Ditanya dulu, dunia atau sama ada nilai A yang tanya, itu nggak kuat gitu, karena sebetulnya kurang masuk. Apalagi ilmu agama itu, kita harus bicara. Kalau kita ada forum atau majelis berpikir, itu susah. Berpikir saja, dan dia, susah akhirnya. Jadi kita ada pintu misalnya di mahkamah dengan Pak Robi, itu susah kita mencoba. Apa mintum? Ya, Mintum. Bincang-bincang terserah antum. Karena kita masih bebas ya, kumpul itu juga kan. Berpikir kayak nah ini kira-kira apa itu di masyarakat itu tradisi berpikir itu berapa? Masuk anak kita itu kira-kira apa itu kasih kumpul kemana-mana itu kan untuk berpikir hal-hal yang kan untuk agama kan satu saat juga hari ini di Indonesia salah itu memang kita untuk pemanasan sendiri itu saat Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira persoalannya ada pada metodologi. Di mana dulu itu orang itu belajar untuk ujian, jadi niatnya udah sama. Dan untuk ujian, jadi belajar 1 semester niatnya. Pas mau ujian juga bergantung pada kisi-kisi. Jadi prosesnya nggak dilakukan. Jadi proses itu nanti hilang dengan Bu, besok ujian kan, kisi-kisinya apa? Nah, ibunya kepancing, udah nilai kisi-kisinya. Nah, berulanglah
8 semester begitu terus, akhirnya menjadi satu budaya bahwa yang disebut sukses itu bisa jawab soal dibatasi dengan kisi-kisi. Padahal metode pembelajaran Quran itu adalah dengan dialog, ya, dengan fasilitasi. Jadi guru itu harus menjadi fasilitator Islam. Dia memfasilitasi cara berpikir orang. Ya. Enggak mudah, memang enggak mudah. Karena itu Nabi itu kan dalam sejarah mendakwahkan, tadi saya bilang begini, surat-surat yang ngajak berpikir itu bukan surat-surat Madaniyah, surat-surat Makkiyah. Ternyata sejarah Islam itu mendidik orang itu kan dengan kurikulum surat-surat Makkiyah dulu. Ya, karena surat-surat Makkiyah itu mengajarkan ma'rifat. Ma'rifat itu pengenalan. Sampai targetnya mengenali hakikat. Ma'rifatullah, mengenalkan Allah itu. Sampai kenal hakikat tentang Allah. Itu mikir. Nah, karena mikir, nggak banyak yang mengaji. Karena dia mikir. Makanya Nabi itu ketika dakwah hijrah ke kota Mekah, kita bicara hijrah, kan nggak 10.000-an. Apalagi puluhan ribu. Hanya sekitar kurang dari 400. Tapi kualitinya memang beda. Nah, dibandingkan nanti pasca Fatu Mekah masuk Islam tuh nggak tanggung-tanggung 10.000 orang baru masuk Islam. Tapi kualitinya beda karena mereka masuk Islam tidak berawal dari berpikiran banyak. Nah, akhirnya umat Islam itu ada yang ketika Nabi meninggal nggak mau bayar pajak, ya kan? Bayar pajak nggak mau bayar zakat karena dia anggap enggak nih macam-macam. Ada yang berjebak pada hari jatuh kepada syiar. Karena memang mereka awalnya itu tidak dia tidak ma'rifat, tidak menemukan hakikat, sehingga tidak siap bersaing. Gitu. Nah, maka pengkajian budaya Islam itu selalu berawal dari mana? Nah, kita misalkan ada membangun sekolah pemikiran Islam, ya, SPI, angkatan apa? Itu saya sangat apresiasi itu adalah seorang anak perempuan, mahasiswa yang sudah tidak ada, dia tidak pakai cilik. Jadi di standar di sekolah pemikiran Islam itu adalah pertemuan satu dia dating buat tugasnya nulisnya itu nulis resensi. Jadi makanya kalau di sekolah pemikiran Islam itu selain nggak dikasih materi nggak dikasih, dia mencatat. Nanti dari catatan dia buat nulis saja kan susah, ya nulis susah. Dan alumni Timur Tengah lulusan S1 itu juga susah nulis. Kenapa? Karena lulus S1 kan nulis. Ya, lulus S1 juga baru nulis itu S2. Makanya saya kalau udah ketemu mahasiswa lulusan Timur Tengah, kalau memang dia nggak punya banget nulis itu secara umum saya kesulitan. Karena memilih nulis dulu aja susah. Nulis itu kan untuk mikir, gitu kan? Nah, kalau dia nggak nulis, dia nggak bisa ikut pertemuan 2, 3 sampai pertemuan 2. Itu soal perempuan, ya, tapi dia bisa ikut dari pertemuan sana sampai pertemuan 2. Nggak apa-apa, dia pengen mengokohkan juga karena nanti kalau dia pakai jilbab, dia kokoh. Dibandingkan orang yang kemudian ya banyak kan orang pakai jilbab itu lepas lagi. Kenapa? Karena dia tidak mengawal dengan satu alasan. Kenapa saya harus begitu? Nah, pelajaran surat Makkiyah itu pelajaran mengenali. Kenapa aku jadi suami? Kenapa aku harus berkeluarga? Kan? Kenapa aku harus berdakwah? Kenapa aku harus berjuang? Itu alasan-alasan itulah buah dari pemikiran. Nah, kalau orang sudah berpikir, dia buat mau digoncang sama sini sana gitu kan? Kita tahu. Kemarin saya sekeluarga di Mesir. Itu musuh ini. Kalau kita tidak punya alasan untuk sholat, orang Mesir hanya pada sholat gitu ya. Begini Pak, ya, sepanjang hari. Nah, ada cerita seorang mahasiswa yang jadi driver. Saya, Pak, saya dulu ketika awal-awal kuliah, ya, jadi di Mesir itu banyak anjing. Karena anjing itu besar, segini-segini. Tapi saya belum ada melihat orang mengejar anjing, ya kan? Di Bogor aja kan, ya mungkin karena ya kita tahu lagi. Nah, jadi kemudian ketika dia tahu di sana, ini cerita sama saya, dia bilang ini, ketika saya mau sholat subuh, saya sesama mahasiswa semua bilang, ngapain di masjid? Banyak anjing, susah-susah gitu kan? Kata anak muda, nah kalau ada anjing kenapa? Gitu kan? Kenapa? Masa kita nggak perlu sholat ke masjid gara-gara anjing gitu kan? Saat anjing melontar, larang kita sholat. Gitu. Jadi memang kalau ada anjing kenapa? Itu satu contoh orang tidak mudah digoyang.
Tapi kan ada anak-anak kita udah digoyang. Jadi dingin, ada anjing, macam-macam gitu kan. Dia nggak punya alasan, satu alasan. Nah, karena dia tidak berpikir. Tidak berpikir itu melahirkan buah. Nah, kenapa orang hari ini tidak berpikir? Satu, tidak mau berpikir. Ya, karena memang tidak terbiasa berpikir. Kedua, tidak sempat berpikir. Karena pergi pagi pulang malam, nggak sempat berpikir. Dan kalau saja saya masa berpikir. Ya, dan ini serius, banyak orang Pagi-pagi pulang. mulai hijrah. Ya, banyak orang mulai hijrah ketika dia sudah bisa berpikir. Kapan dia bisa berpikir? Ketika ambisinya sudah didapatkan, rumah sudah dapat, istri sudah dapat, anak sudah dapat, tabungan sudah banyak, mulai dia mikir. Ya, pekan ini saja ada seorang sahabat saya datang, ya, dia bilang, sudah saya ketemu ini bukan membahas apa, membahas masalah saya ini dulu ini ambisius banget, ya, ambisius, dan saya sudah dapatkan apa yang saya inginkan. Saya tanya berapa tabungan, berapa ini udah. Tapi saya berpikir kok saya ini nggak merasa bahagia. Saya pengen keluar dari negara ini, saya pengen buat pada yang baru karena ini saya nggak bahagia. Ya. Nah, saya katakan, Anda sudah mulai bisa berpikir, kenapa dulu 10 tahun lalu kita nggak pikir ini? Karena ada sesuatu yang menutupi kita dari berpikir. Ya, aku harus punya rumah, aku harus punya ini, kan begitu dulu. Pada satu titik kita akhirnya bisa berpikir. Jadi kita ini dididik dengan orientasi tidak terbiasa berpikir sejak awal. Nah, ada lagi orang nggak mau berpikir, kenapa? Takut gila. Ustaz jangan mikir dalam-dalam. Kan? Atau ada juga orang yang kemudian Ustaz ikut kebanyakan aja Ustaz, ya kan? Padahal kebanyakan itu belum tentu kebenaran, ya kan? Nah, kalau kita berpikir kita jadi tahu apa hakikat baik, macam-macam. Nah, itulah berpikir. Dan itu pelajaran dari Quran. Quran itu selalu kan afala ta'qilun, kenapa kalian nggak berpikir gitu? Inna fi dzalika la ayah, la ibrah. Ada pelajaran nggak? Ada hikmah. Itu gaya Allah tuh membimbing akal manusia. Itulah kenapa penting bagi kita mendidik anak-anak kita dengan tadabbur. Dan saya mulai di sekolah adab itu saya bangun kelas 1 dia hafal juz 30 dengan tadabbur. Kelas 2 juz 29 dengan tadabbur. Kelas 3 juz 1 dengan tadabbur. Nah, sekarang sudah kelas 4 juz 2 dengan tadabbur. Nah, tadabbur itulah yang diharapkan akhirnya membuat orang itu mulai berpikir sejak dini. Nah, kita belum bicara di public speaking dia bagaimana menulis dia, bagaimana mengungkapkan pendapat bagaimana. Intinya kita ubah gaya metodologi pembelajaran kita dari yang tadinya satu arah jadi membuat mereka berpikir. Soal-soal itu seperti soal matematika udah nggak ada lagi. Soal-soal yang sudah langsung angka-angka. Soal-soal itu sudah kehidupan. Ya, contoh ya. Supaya agak mikir sedikit lagi ini gitu kan. Jadi Fatimah naik sepeda pulang jam 5. Dia sudah naik sepeda selama 40 menit. Ditambah istirahat selama 10 menit. Jam berapa dia mulai naik sepeda? Ya, Bang Rame. Jam berapa dia mulai naik sepeda? Apa kan? Jam 60 menit sembuh. Hah? Oh, soalnya diulang. Kan Fatimah pulang ke rumah naik sepeda. Pulang ke rumah jam 5. Dia sudah main sepeda selama 40 menit. Ditambah istirahat 10 menit. Nah, jam berapa dia mulai naik sepeda? 4:05. Berarti jam 4:10. Itu kan soal matematika. Itu soal kehidupan nggak? Kehidupan. Itu nalaristik nggak? Nalaristik. Soal seperti itu yang harusnya sejak dulu dibiasakan. Sehingga kontekstual. Jadi orang terus berpikir. Dan ditambah lagi nilainya Islami nantinya. Dan itu pelajaran agama. Nah, jadi ada dua persoalan kita dulu itu adalah itu persoalan bukan pelajaran agama. Padahal itu pelajaran agama. Buktinya dalam Quran itu cara ngomongnya seperti itu. Nabi Nuh telah hidup bersama kalian Allah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Gitu kan? Dia bilang 50 tahun. Kalau engkau berinfak itu seperti menanam benih, satu benih 7 tangkai, setiap tangkai 100 butir. Allah nggak bilang 700 kali lipat. Allah bilang 1 kali 7 kali 100. Pertumbuhan. Pemuda Al-Kahfi itu ditidurkan Allah selama
300 tahun tambah 9 tahun. Jadi diajak berpikir, enggak 309 tahun. Nabi itu membagi ghanimah 1/5 dibagi kepada 6 orang. Bukan 1/30, gitu kan? 1/5 dibagi kepada 6 orang. Kita yang kemudian diajak berpikir. Jadi mulai kita rubah pikir kita dengan cara belajar, dan cara membelajar. Ada istilah yang bagus ya, bukan mengajar sebenarnya, tapi membelajarkan. Itu membuat murid-murid dia kira-kira demikian. Ada yang lain? Ya, silakan. Itu tidak ekonomi. Karena kalau disebut otak berarti kan fisiknya. Otak itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arab itu akal. Nah, cuma engkau berakal nggak? Saya kita kan tidak pernah. Engkau berakal nggak? Akal tuh di sini, gitu kan? Akal tuh di sini, gitu. Karena kita menganggap akal itu ada di sini. Nah, ini perbincangan baik. Karena akal itu elemen ruh yang berfungsi untuk berpikir. Qalbu itu adalah elemen ruh juga yang berfungsi untuk merasa dari hasil berpikir. Jadi orang berpikir, buah berpikirnya dirasakan. Nah, itu qalbu, fungsi qalbu. Nah, substansi qalbu itu nanti ada lub dan fuad. Itu elemen mendasar qalbu itu ruh dan fuad. Maka Allah mengatakan lahum qulubun, ya, lahum qulubun, ada dua dalam Quran. Lahum qulubun, mereka punya qalbu, la yaqinuna biha, la yafqahuna biha. Kedua ini, dia punya qalbu, la yaqinuna biha, tidak mengakal dengan qalbu ini. Ya, tidak mengakal seperti ini. Kalau diterjemahkan ini, tidak berpikir dengan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya qalbu, dia tidak berpikir dengan, berpikir itu artinya tidak menghayati dengan. Maka puncak substansi dasar dari berpikir itu sebenarnya ujungnya pada qalbu. Ujungnya pada qalbu. Dan qalbu nanti yang memberikan fatwa, putusan. Kata Nabi SAW, istafti qalbaka. Buat keputusan dengan fatwa dari qalbu. Ya, dari qalbu. Nah, karena dia harus membuat fatwa, maka qalbunya harus bersih. Enggak boleh qalbunya balik. Kalau balik membuat keputusan salah. Maka qalbu balik harus diubah jadi qalbu salim. Mengubahnya dengan banyak penghayatan, diri dan zikir. Gitu. Nah, karena kalau tadi sesalah kalau itu rusak, nanti keputusan rusak. Kita kerja saja berubah, idza falah salah jasad kullu wa idza fasada fasada jasad kullu ala wa hiya qalbun. Qalbu itu intinya rusak. Keputusan yang dia buat rusak semuanya, untuk yang rusak itu semuanya gitu. Ya, ini ditambah kotor, isinya ditambah rusak. Iya. Ya, ya, karena kalau kita yang dulu ya, dulu itu dari komponen dia dia berpikir, dia menghayati, tapi puncaknya sampai menghayati. Kayak munculnya disiplin fikih itu karena ada proses tafakuh kan. Quran surat At-Taubah ayat 122. Proses tafakuh itu bukan belajar satu arah. Proses tafakuh itu kan proses menghayati. Makanya dulu orang belajar itu dulu bukan dengan kurikulum kayak K13 sekarang macam-macam banyak di kurikulumnya kan. Dulu tuh orang belajar dengan Quran 10 ayat, 10 ayat, enggak banyak-banyak. 10 ayat ditadaburi detail. Akhirnya berkembang ke cabang ilmu. Jadi cabang-cabang ilmu bainahu, sorof, balaghah, ma'ani, macam-macam itu keluarnya itu dari hasil penghayatan Quran. Keluarlah disiplin ilmu alam, ilmu sosial. Ya, makanya penting tadabbur Quran itu karena orang itu akan dibawa menjadi cerdas itu dengan tadabbur.
Ya. Ya, makanya kan luar biasa kesimpulannya. Nah, yang kedua, dia berpikir harus punya instrumen. Instrumennya, ya, jadi dia sedang berpikir ingin dapat ilmu kan, maka dia harus instrumen sumber ilmu. Sumber ilmunya kata Allah ada dua. Satu dalam Quran surat Ali Imran 191, ini adalah instrumennya apa? Alam semesta. Di alam semesta ini sumber ilmu. Quran nggak ada, orang tetap bisa pintar. Ya. Orang tetap bisa kenal Allah. Kalau orang nggak kenal Allah tuh nggak pintar. Ya. Ada profesor biologi nggak kenal Allah, ateis, itu bodoh sebenarnya. Ya kan? Karena orang yang kenal Allah itu awal kepintaran pertama. Alam semesta. Ulul albab juga kan? Tadi 191. Nah, yang kedua, instrumen kitab suci. Quran surat 38, surat Shad ayat 29. Itu ulul albab juga. Ya Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab juga. Jadi ulul albab itu instrumen yang kedua adalah ayat-ayat qauliyah. Karena dengan ayat-ayat qauliyah yang tadinya kita kenal Allah, tapi kan nggak tahu nama Allah siapa. Kayaknya ada pencipta nih, cuma satu nih penciptanya. Itu kalau kita ngomongin alam semesta. Ya. Tapi siapa nama Tuhannya? Kita nggak bisa ngarang, kan nggak ada informasi di alam semesta namanya siapa. Baru ada definisi itu di kitab suci, maka dia saling lengkap. Cara mendidik diri kita dan anak-anak kita selain ajak tazakur juga tadabbur. Demikian. Baik, luar biasa hari ini. Ya kan? Biasanya nggak ada pertanyaan nih. Dikasih kesempatan biasanya. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan duduknya kita 1 jam lebih ini kita bertawasul dengannya, kita dimudahkan urusan kita untuk akhirat, anak-anak kita jadi soleh-solehah, yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunasi hutangnya, dan keluarga kita juga semakin sakinah, mawaddah warahmah. Dan tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.